Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mulai lagi pada video di siang hari ini. Saya ingin sharing ya mengenai bahasa pemrograman PHP. Namun PHP yang dibahas ini adalah berbasis Object Oriented Programming atau OP ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai kelas, objek, atribut, method, sama access modifier. Baik, Object Oriented Programming ya. Jadi tidak hanya di bahasa pemrograman PHP, ada juga di bahasa pemrograman lain ya seperti bahasa Java, Python, terus C# ya, dan lain-lain. Jadi biasanya OOP itu adalah perwujudan daripada konsep dari pemrograman prosedural ya. Dimana kalau kita ngomongin pemrograman prosedural, artinya kita ngomongin ada beberapa prosedur atau fungsi di mana prosedur atau fungsi itu nanti akan mengolah suatu data, gitu ya. Nah, namun kalau kita ngomongin objek oriented, maka yang akan mengolah datanya itu adalah si objek itu. Namun memang sama tetap melalui suatu prosedur atau suatu function di mana dalam object oriented programming kita kenal dengan istilah itu yang namanya method ya. Jadi method itu di object oriented programming ada dua, ada yang mengembalikan hasil ya atau ada yang return value, ada juga yang mengembalikan void ya, yaitu seperti prosedur ya kalau di procedural programming. Nah, ada beberapa keuntungan ya dalam object oriented programming ya. Ini pointer dulu. Nah, yang pertama adalah OOP itu lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekusi. Karena struktur dari programnya ya, struktur dari program aplikasinya itu lebih rapi ya daripada prosedural. Jadi memang ketika membuat aplikasi ya, menulis beberapa kode, di mana urutan-urutan statement dari kodenya itu dia lebih tertata dengan baik sehingga mudah untuk dieksekusi gitu ya. Nah, yang kedua adalah OOP memang dia memiliki logik yang sama ya. Kalau kita ngomongin bahasa pemrograman prosedural artinya hanya yang membuat yang ngerti logik daripada prosedur atau fungsi yang dia buat. Nah, namun kalau kita ngomongin object oriented dia udah punya standar ya sehingga siapapun nanti yang membaca baris program ini dia akan mengerti gitu ya apa maksud daripada kode yang dituliskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah OOP helps to keep the PHP code dry ya. Dry itu adalah don't repeat yourself. Artinya kita hanya membuat kode itu satu kali dan kemudian kode itu bisa kita eksekusi berulang kali. Jadi kita tidak perlu membuat kode yang sama ya memang untuk dieksekusi dalam bentuk eksekusi yang sering ya. Jadi hanya kita buat sekali dan itu bisa dieksekusi demikian kali. Kemudian mudah untuk di-maintain ya, kodenya mudah di-maintain karena strukturnya udah jelas. Dimana kalau kita ngomongin struktur dari object oriented programming ini ada tiga. Yang pertama adalah nama kelasnya, yang kedua ada yang namanya atribut, dimana atribut itu diimplementasikan ke dalam suatu variabel yang memiliki tipe data, entah itu string, entah itu integer, char, desimal dan lain-lain. Dan ada yang namanya methods tadi. Methods itulah perwujudan implementasi daripada prosedur dan function gitu ya. Nah, karena objek itu lebih mudah di-maintain karena objek itu lebih nyata ya. Jadi penamaannya itu lebih nyata, lebih mirip penamaan di dunia nyata. Seperti kita berbicara tentang kelas. Kelasnya adalah mahasiswa. Nah, gitu ya. Mahasiswa udah jelas. Apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa? Mahasiswa memiliki atribut yaitu NIM, ya nama, alamat, jurusan dan lain-lain di mana itu diimplementasikan dalam suatu variabel. Nah, kemudian mahasiswa juga punya metode. Nah, metode itu berarti apa yang mahasiswa itu lakukan. Ya, misalnya mahasiswa bisa melakukan ambil mata kuliah, maka kita punya metode ambil mata kuliah. Ya, di mana nanti metode ambil mata kuliah itu disusunlah kodenya ya menjadi suatu function atau prosedur
yang diimplementasikan ke sistem atau aplikasi untuk mengambil mata kuliah, gitu ya. Nah, kalau ternyata si mahasiswa itu punya atribut yang kita ingin tambahkan gimana? Kita tinggal tambahkan ke atributnya aja. Ya, begitu pula dengan metode. Kalau ada metode yang akan ditambahkan dari seorang mahasiswa, maka kita tinggal tambahkan metode itu di bagian metodenya saja. Ya, jadi kita tidak perlu membuat file baru, ya, membuat fungsi yang lain di mana itu kita tinggal update saja, gitu ya. Kemudian mudah untuk dimodifikasi dan untuk dilakukan suatu proses debug ya. Nah, kalau debug itu kalau di prosedural agak susah karena kadang-kadang satu prosedur itu barisnya ada 100 gitu ya, atau satu prosedural itu barisnya ada 1000. Nah, kalau di object oriented satu metode biasanya hanya terdiri beberapa baris ya, karena hanya dipertujukan untuk satu masalah aja, di mana nanti apabila dibutuhkan metode dapat memanggil metode lain gitu ya. Jadi tidak perlu menulis baris kode sampai 1000 baris gitu ya. Kemudian OOP bisa membuat kode itu reusable. Misalnya kita membuat aplikasi tentang sistem pengolahan data mahasiswa di suatu kampus, maka untuk membuat sistem informasi pengolahan data mahasiswa di kampus yang lain, kita tinggal gunakan dari yang sudah ada aja, ya. Nah, jadi sehingga ketika kita akan mendevelop aplikasi itu akan lebih cepat daripada kita mendevelop aplikasi dari awal, gitu ya. Nah, itu adalah keunggulan dari object oriented programming. Baik, yang pertama, kalau kita ngomongin object oriented, kita pasti akan ngomongin apa itu kelas, apa itu objek ya. Ini adalah dua hal yang berbeda ya sebenarnya kalau kita ngomongin di object oriented programming. Nah, namanya kan object oriented programming. Programming berorientasi objek. Kenapa tidak class oriented programming? Nah, ini karena ada konsepnya gitu ya. Object oriented programming dia mengambil problem dari dunia nyata, ya, real world problem. Nah, di real world problem itu tidak ada yang namanya kelas, semuanya objek, gitu ya. Antara buah mangga dan buah apel, ya itu adalah objek. Ya, ini mangga, ini apel, itu objek, ya. Nah, kalau kita ngomongin kelas, berarti kita ngomongin klasifikasi dari mangga dan apel. Nah, itu adalah buah-buahan, ya. Ibaratnya buah-buahan itu adalah terdiri dari atau apa saja objek yang bisa dibentuk dari buah-buahan, yaitu apel, pisang, ya, mangga dan lain-lain. Nah, ketika kita akan merepresentasikan itu dari dunia nyata, maka kita pindahkan itu ke dalam kelasnya dulu. Nah, kita pindahkan ke kelas. Jadi dari objek di dunia nyata masuk ke dunia programming itu setelah objek jadi kelas, habis itu jadi objek lagi, gitu ya. Sehingga nanti yang akan dieksekusi oleh programming oleh komputer itu adalah objeknya, bukan kelasnya. Nah, kelas itu dibutuhkan untuk menjadi suatu blueprint atau cetak biru dari suatu objek. Ya, ibaratnya kayak cetakan kue, ya kelas itu cetakannya, gitu ya. Cuman kalau kita ilustrasikan dengan cetakan kue, ya cetakan kue hanya bisa mencetak satu jenis kue, gitu ya. Namun kalau kelas ini konsepnya dia lebih luas lagi ya, satu cetakan, kayak cetakan ini adalah buah namanya. Nah, buah itu bisa menjadi apel, pisang, mangga, anggur, dan lain-lain, gitu ya. Nah, atau contoh lain kalau kita ngomongin mobil ya. Mobil itu ada beberapa merek, ada Volvo, ada Audi, ada Toyota, ada Honda, dan lain-lain. Nah, di dunia nyata kita tahu kan itu adalah merek mobil, di mana itu dikelompokkan menjadi suatu yang namanya mobil. Ya, kelas diklasifikasikan ya, dikelompokkan. Dimana kalau kita ngomongin suatu kelompok, mereka pasti memiliki ciri yang sama, gitu ya. Apa ciri yang sama dari Volvo, Audi, Toyota? Mereka beroda 4. Nah, gitu ya. Nah, ciri yang sama ini nanti direpresentasikan ke atribut. Jadi setiap objek yang berasal dari suatu kelas akan memiliki atribut dan metode yang sama. Nah, jadi misalnya saya punya di sini objek yang namanya buah, di mana buah itu ada atribut yang namanya warna, ya, dan ada rasa, dan ada atribut yang kedua yang namanya rasa.
Nah, artinya kalau dari kelas itu saya jadikan objek yaitu apel, maka apel juga akan punya warna dan ada punya rasa. Kalau saya jadikan kelas itu menjadi objek pisang, maka pisang juga akan punya warna dan punya rasa. Artinya semua objek yang berasal dari kelas itu akan memiliki atribut dan metode yang sama jumlahnya gitu ya, dan tipe datanya. Nah, jadi di sebagian referensi mengatakan kelas adalah blueprint atau template dari suatu objek dan objek adalah instance dari suatu kelas. Ya, artinya perwujudan nyata ya dari suatu kelas. Nah, gitu. Jadi lebih enak ya memandangnya gitu ya. Lebih mudah kita melihat objek ya daripada kita melihat fungsi. Karena kalau kita ngomongin fungsi artinya kita harus tahu objeknya dulu. Ini objek fungsinya apa kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini mic nih. Ini objek mic. Mic ini fungsinya apa? Oh, menerima suara. Nah, gitu ya. Jadi tinggal kita coding aja nanti menerima suara itu representasinya kayak gimana tuh di bahasa pemrogramannya, di kodenya gitu ya, di algoritmanya. Di kodenya gimana sih merepresentasikan yang namanya menerima suara. Nah, sehingga nanti ketika itu udah direpresentasiin dan mau kita pakai, kita jadikan objek dulu mic-nya. Misalnya mic 001. Nah, kemudian kita tinggal panggil mic 001 dot terima suara. Maka metode terima suara itu ada di mic 001. Kalau mic-nya ada 3 gimana ya? Tinggal buat aja mic 003, mic 002 dan mic 003 yang berasal dari satu objek yang sama yaitu satu kelas yang sama yaitu mic. Jadi satu kelas itu bisa mengenerate banyak sekali objek di dalamnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau kita ngomongin buah dalam pemrograman PHP maka akan ada atribut ya yang saya sebutkan tadi. Nah, atributnya adalah rasa dan warna gitu ya. Tentunya kalau sesuai dengan bahasa pemrogramannya ya, kalau pakai PHP maka kita gunakan dolar ya, dolar warna, dolar rasa, dolar nama, dolar berat dan lain-lain. Ya itu sebagai atribut namanya atau properties ya. Jadi dari struktur kelas itu bisa kita sebut atribut atau properties di mana implementasinya ya di dalam bahasa pemrograman itu adalah variabel ya untuk menyimpan data. Oke. Nah, bagaimana cara mendefinisikan kelas di PHP? Kita gunakan keyword yang namanya kelas. Yang diikuti dari nama kelas. Gitu ya. Dan dibuka dan ditutup menggunakan kurung kurawal ya, curly brace. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini adalah tag PHP-nya. Kemudian ini kelas fruit, berarti ini adalah nama buah gitu ya. Nama kelasnya maksudnya. Ya, kurung buka, kodenya ada di sini, lalu kurung tutup. Nah, kode ini isinya apa? Isinya adalah kalau tidak atribut ya metode gitu ya. Jadi kalau isinya adalah kalau nggak fungsi ya variabel dia yang menyimpan data nantinya. Nah, kalau kita ingin membuat variabel gimana caranya atau membuat properties atau membuat atribut, kita bikin aja gitu di sini. $name gitu. Ini namanya berarti. Public ini adalah access modifier, nanti saya jelasin di akhir ya. Kemudian ini dollar color namanya. Kalau kita nggak tulis publik bisa nggak? Bisa aja. Otomatis dia akan jadi publik ya. Access modifier nanti ada 3 ya. Nanti saya jelaskan di akhir video. Nah, terus kalau saya ingin bikin metode gimana? Kita bikin di bawahnya gitu ya. Function ini merepresentasikan fungsi ya. Kemudian ada set $name. Set name ini nama fungsinya. Ya, dalam kurung $name ini adalah variabel atau atribut masukan ya atau parameter inputnya nantinya ketika fungsi ini dipanggil nantinya. Apa yang fungsi ini lakukan? Dia akan mengisi ya pakai $this ya. Name yang ini dengan sesuatu name yang ada di sini.
Nah, kalau get name itu berarti dia akan return. Artinya dia akan mengembalikan nilai. Nilai yang dikembalikan adalah name. Jadi ini adalah function, ya, atau methods. Ini adalah properties atau atribut. Nah, dan keseluruhan ini kita sebut sebagai suatu kelas, gitu ya. Jadi ingat tadi kelas itu adalah template ya. Jadi ini template-nya dulu kita buat. Nah, bagaimana kalau saya ingin bikin bahwa buah itu adalah apel? Nah, kita ingat tadi definisinya adalah object ya. An object is an instance of a class. Berarti untuk membuat apel dari buah-buahan gimana caranya? Bikin buah-buahannya dulu. Setelah buah-buahannya jadi, baru kita instance buah-buahan itu menjadi apel. Caranya gimana? Nah, tadi kita udah bikin nih, gitu ya, fruit. Seperti ini. Ini adalah kelasnya, cetakannya, gitu ya, cetak birunya, template-nya, ya, atau blueprint-nya. Terus saya ingin jadikan itu adalah sebagai suatu apel. Ya udah, tinggal saya namakan saja di sini $apple. Nah, saya gunakan variabel new. New inilah yang akan menginstance ya, menjadikan fruit ini menjadi apel. Nah, jadi $apple sama dengan new fruit artinya apel ini tipe datanya adalah tipe data bentukan yaitu fruit. Jadi ketika dia sudah di instance ya, artinya suatu variabel itu akan memiliki suatu tipe data yaitu tipe data bentukan yaitu fruit. Di mana fruit ini akan ada name, akan ada color, akan ada set name dan akan ada get name. Gitu ya. Nah, setelah itu jadi maka $apple ini adalah variabel di mana dia adalah fruit. Lalu $banana ini juga sama, dia adalah variabel di mana variabel ini adalah fruit. Nah, tapi $apple ini sesungguhnya apa sih? Nggak tahu kita. $banana ini sesungguhnya apa sih? Nggak tahu kita. Nah, karena fruit itu punya nama dan punya warna, kita set aja isi variabelnya. Kita panggil $apple ya pakai panah seperti ini minus sama tanda lebih besar ya. Panggil metodenya setName. Nah, setName ini kan punya parameter masukan yaitu $name, masukin apple. Dimana kalau kita masukin apple, apple ini akan merubah variabel name ini menjadi sesuatu yang diinputkan yaitu apple. Ya. Nah, banana juga sama. Dipanggil metodenya setName banana, maka banana ini akan tersimpan di $banana ini sebagai variabel $nama yaitu banana. Nah, bagaimana kalau saya ingin menampilkan isi daripada apple dan banana? Kalau saya tampilkan $apple get name, maka tampilnya adalah apple, gitu ya. Kalau saya panggil $banana get name, maka tampilnya adalah banana, gitu ya, karena ini udah diisi banana. Bagaimana dengan color? Color ya nggak ada, gitu ya, kosong aja. Karena tidak ada diisi juga, gitu ya, terus tidak dipanggil juga. Kalau mau colornya dimanfaatin, silakan bisa dimanfaatin, bisa langsung atau tidak langsung, gitu ya. Nah, kita coba nih, ya pakai PHP-nya, XAMPP dulu, hidupin PHP, gitu ya. Nah, di Apache. Terus di sini saya punya file di C exam, terus di htdoc ya disimpannya. Di sini ada phpo1. Nah, gini ya. Kita buka di sini localhost tadi ya, localhost. Ya garis miring phpo1. Nah, gini ya. Kita lihat yang objek PHP. Apple dan banana gitu ya. Dimana isinya adalah kita bisa lihat di sini ya. Kita buka pakai Notepad++. Nah, gitu ya. Jadi ya di sini diisi apple, di sini diisi banana. Get name. Kalau saya ingin merubah warnanya gimana? Ya udah bikin aja function lagi gitu ya. Function. Ini saya copy misalnya ya. Di sini set color berarti ya.
Nah, di sininya bebas saja namanya $CLR misalnya. Yang diisi adalah colornya dollar color ya, this color mengacu pada variabel ya diisi dengan CLR. Nah, lalu kalau saya ingin menampilkan colornya gimana? Ya tinggal bikin function lagi. Yaitu get ya. Get color misalnya. Terus caranya berarti dia return ya, return color ya. Return dollar color this ya. Nah, udah aja gitu ya. Jadi kalau nanti apel warnanya merah, berarti tinggal dollar apel itu kita set nilainya, kita set ya warnanya dengan merah misalnya. Nah, pisang kita set ya dollar banana. Ini kita set color ya dengan warna kuning. Nah, berarti sekarang ketika ini di set, maka banana ini karena dia adalah fruit ya, tadi di sini new fruit, maka banana ini isi variabelnya ada warna yaitu kuning dan namanya adalah banana. Ya kalau ingin dipanggil, ya kita panggil aja di sini. Berarti tinggal di echo dollar apple get color gitu ya. Nah, tinggal panggil aja gitu ya. Kemudian kita panggil yang banananya gitu ya. Ini biar enak copy paste. Males ketik. Get color. Nah, jadi ini tadi kita refresh ya sehingga parse error line 18. 18. Berarti tadi ada kesalahan teknis ya. Oh iya dollar this ya. Nah, ini memang udah lama nggak coding nih. Balik dolarnya. Nah, ini line 17. Oh, kalau get mah nggak ada ini ya. Salah. Karena dipanggilnya tadi nggak ada variabel input. Nah, apple merah, banana kuning gitu ya. Jadi apple dan merah itu berasal dari dollar apple semuanya gitu ya. Semua dari dollar apple yang ini. Sedangkan banana sama kuning itu semua berasal dari dollar banana. Di mana banana ini ya disimpan ke dalam variabel fruit. Ya, di mana namanya adalah dollar name dan yang color tadi disimpan ke variabel fruit yang namanya color. Karena beda variabel ya antara apple dan banana, maka sesungguhnya apple itu dia punya atribut name sama color dan banana juga dia punya atribut name sama color beserta dengan metodenya gitu ya. Jadi apple itu nanti dia punya function set name, set color, dan get color. Begitu juga dengan si dollar banana. Dia juga memiliki set name, set color, dan get color. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah implementasi daripada objek dalam bahasa Mogaman PHP. Kita lanjut lagi. Nah, ada istilah di object oriented itu yaitu namanya construct. Nah, construct function ya. Function construct ini adalah function di mana kita akan membuat suatu objek dengan menggunakan variabel misalnya.
Atau kita akan membangun suatu objek tapi tidak dari nol. Kalau tadi kan dari nol ya, kita bikin dolar apple, dolar banana. Namanya masih kosong, gitu ya. Warnanya masih kosong juga, gitu ya. Nah, gimana caranya kalau saya ingin membuat objek dengan cara yang berbeda? Di mana saya ingin misalnya, saya membuat objek tapi nama dan warnanya langsung ada. Nah, itu kita gunakan construct. Ya, di mana ini menggunakan 2 buah underscore di depan construct. Dia adalah merupakan fungsi. Dan posisinya ini biasanya ada di awal, di atas sini, gitu ya. Jadi kalau saya ingin membuat fruit ya apple, tinggal saya pakai new fruit apple. Di mana apple ini adalah namanya ya, name, yang di mana name itu tugas construct ini adalah mengisi si name ini ya. Nah, mengisi atribut name yang ini dengan name yang kita inputkan di bawah sini. Jadi kalau yang tadi saya membuat apple pakai new fruit, udah aja, nggak ada parameternya di sini. Ya. Tapi kalau pakai construct, saya bisa membangun apple dengan menggunakan parameter di sini. Sehingga kalau saya ingin melihat ini itu apa, tinggal panggil $apple get name. Artinya di get name ini namanya sudah ada, yaitu apple. Didapat dari construct ini. Nah, construct ini ya namanya apple. Dimana apple ini adalah di sini, gitu ya. Nah, itu adalah logic dari construct ya. Kita coba lihat construct back. Nah, ini construct apple, gitu ya. Kita lihat filenya construct di sini. Nah, seperti ini ya, apple, gitu ya. Karena nanti di sini kita bisa bikin. Kalau saya ingin langsung ngisi colornya gimana ya, tambahin aja di sini ya. Ini nama variabelnya bebas saja karena ini parameter ya, mau sama juga boleh. CLR misalnya. Nah, tinggal ditambah aja nanti di sini. Berarti saya isi warnanya di sini ya, color dengan CLR tadi. Nah, sekarang saya tinggal tulis nih apple ya, karena ada 2 berarti koma warnanya adalah merah karena parameternya kan jadi 2 di sini kan, ada name dan color gitu ya. Lalu di sini echo apple get name. Saya buat lagi di sini echo get color. Oh, get colornya belum ada ya. Kita bikin dulu fungsi get colornya di sini. Function get color. This return this color ya. Nah, panggil aja tinggal get color. Kemudian kita pakai apa? BR ya. Echo. Untuk baris baru. Nah, jadi merah kan? Apple merah. Ya, artinya ini kita bisa gunakan beberapa banyak variabel ya. Dimana variabel itu nantinya bisa kita olah. Dimana dia akan menyimpan variabel itu ke dalam variabel yang ada di fruit. Ini nggak usah pakai public juga nggak apa-apa ya. Nanti access modifier saya jelasin ya. Nah, ini function construct ini sebenarnya public ya. Jadi sama aja dengan kalau kita isi gini. Public. Nah, ini sama aja. Ya, atau gini juga sama. Jadi otomatis yang tidak ada access modifiernya seperti ini, maka dia otomatis public gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya fungsi daripada construct. Nah, kalau saya tidak tahu PHP ini bisa nggak bikin multiple construct. Kita coba aja ya. Kalau saya bikin multiple construct, biasanya di bahasa pemrograman lain itu jumlah variabelnya, jumlah parameternya harus berbeda. Misalnya di sini construct-nya hanya nama aja misalnya. Jadi ada yang satu variabel gitu ya. Ada construct yang 2 variabel. Kita cek ya, saya lupa bisa apa enggak ya. Kemudian saya bikin fruit satu lagi. Saya bikin banana aja kayak tadi ya.
Nah, berarti fruitnya variabelnya adalah BNN aja. New fruit dimana saya hanya pakai satu construct aja, yaitu banana. Nah, artinya BNN ini new fruit banana artinya nanti buah yang akan dibuat itu menggunakan construct yang ini. Artinya hanya nanti menyimpan variabel namanya aja, warnanya enggak gitu ya. Coba saya tampilin, bisa enggak bikin multiple konstruktor ya. Berarti di sini adalah BNN ya. Get name. Nah, kita coba aja ya. Agak lupa juga, bisa enggak? Oh, enggak bisa berarti ya. Berarti di bahasa pemrograman PHP ini cuman bisa bikin satu construct ya, tidak bisa multiple construct. Kalau di bahasa yang lain itu bisa ya, beberapa construct ya. Jadi dia biasanya mengacu pada konstruktornya lebih dari satu. Kayaknya kalau ini di PHP nggak bisa ya. Cannot declare fruit construct in line 10. Nah, ini nggak bisa ya. Construct-nya ada 2 itu nggak bisa kayaknya di PHP. Oke, masalah. Jadi seperti itu ya construct ya. Variabel construct itu gunanya adalah seperti itu. Jadi kalau saya ingin membuat objek dengan cara yang berbeda ya, tidak mau kosong ya, tapi semua parameternya diisi di awal, itu tinggal gunakan construct saja. Lalu ada yang namanya destruct ya. Destruct ini pasti dieksekusi gitu ya. Jadi biasanya ini adalah fungsi yang pasti dieksekusi, di mana nanti ketika dia dieksekusi dia akan menghilangkan objek yang dimaksud gitu ya. Jadi dia akan otomatis dipanggil fungsinya setelah objek itu dibuat. Nah, di sini kita punya construct di sini ya, destruct ya. Destruct itu pasti dipanggil gitu ya, setelah objek dibuat. Nah, apa yang dilakukan yaitu echo the fruit is this name. Artinya destruct ini akan memanggil atau menampilkan dalam browser yaitu tulisan the fruit is this name. This name ini akan mengacu ke variabel tergantung ketika nanti dikonstruk dia name-nya apa gitu ya. Nah, di sini kita instance-nya $apple sama dengan new fruit apple, di mana nanti yang keluar adalah the fruit is apple gitu ya. Kita tes lagi di sini ya, destruct the fruit is apple gitu ya. The fruit is apple. Destruct yang ini ya, destruction. Nah, jadi ini tuh pasti dieksekusi. Ini adalah fungsi yang pasti dieksekusi. Mau nulis yang lain ya terserah ya, mau nulis yang lain juga boleh, kayak echo misalnya, echo-nya mau bikin sesuatu di bawahnya lagi gitu ya. Ya apapun ya. Echo. Ya apapun bisa dilakukan. Misalnya gini ya. Jadi bisa semuanya. Karena apa? Metode itu pasti dieksekusi di akhir. Ya setelah objeknya terbentuk. Jadi setelah construct dia akan destruct. Jadi destruct ini adalah function di mana dia akan pasti dieksekusi semua isinya gitu ya. Setelah construct ini dibuat, setelah objeknya dibuat dari construct yang ini. Oke. Nah, itu adalah destruct namanya. Nah, kemudian yang terakhir, ya ini adalah access modifier yang saya tadi dituliskan di potongan kode di atas. Nah, access modifier ini adalah bagaimana how to ya, bagaimana cara si atribut atau si metodenya itu bisa dipanggil atau tidak. Ya. Contohnya kalau kita ngomongin public ya, dari tadi itu semuanya adalah public ya, public. Ini sebenarnya di metode ini adalah public juga. Namun kalau nggak ditulis dia otomatis public. Sama di atribut juga, nggak ditulis public juga boleh. Dan dia secara default akan dianggap sebagai suatu public.
Nah, kalau kita itu set dengan public, apa sih maksudnya? Artinya adalah properti atau atribut itu bisa diakses dari manapun. Dan ini adalah default. Nah, kalau protected adalah properti atau method itu bisa diakses antara suatu kelas dengan kelas turunannya. Nah, kemudian akan kita kenal dengan istilah inheritance dalam object oriented programming. Inheritance akan kita bahas di video berikutnya ya. Kemudian private. Ya, kalau private ini berarti properti atau atribut dan metode itu hanya bisa diakses di kelas itu aja. Jadi dia tidak bisa diakses di kelas yang lain. Itu bedanya antara public, protected, dan private. Nah, untuk contohnya gini. Ya. Di sini kita bikin class fruit, public name, ya, protected color, lalu private weight. Kita bikin new fruit. Name karena dia public, maka kita bisa keluarkan langsung. Ya, atribut ini kita bisa panggil langsung dengan cara mango name tanpa kita bikin aksesnya melalui method ya. Tapi color nggak bisa karena ini hanya bisa diakses oleh turunannya. Ya, karena fruit masih belum ada turunan maka ini nggak bisa. Private juga sama. Jadi private nggak bisa kita akses langsung di sini karena dia hanya bisa diakses di dalam kelas ini aja. Misalnya atribut weight ini dipakai untuk menghitung, nah gitu ya. Nah, maka weight itu bisa digunakan di kelas ini aja. Nah, sebagai contoh ini ya, akses modifier ya. Di sini ada contoh yang tadi gitu ya. Kemudian di sini juga kita cek satu. Nah, gitu ya. Jadinya error ya. Karena ini yang menyebabkan error. Jadi kalau ini dihapus, nah dia error. Oh, ini set name ya. Jadi name ini diisi mangga. Kalau mau ditampilin, saya tampilin aja ya dulu ya. Maka di echo dulu ya. Echo dollar mango name. Nah, gini. Nah, mango. Gitu ya, keluar mangonya. Sisanya error. Ya, nggak bisa. Jadi ini kita akan ngisi nama dari mango ini. Langsung aja bisa sih, karena dia public kan. Public. Jadi kalau dolar nama ini public, kita bisa langsung, kalau contoh yang tadi kan saya pakai metode set dan get ya untuk mengisi nilai atributnya. Tapi kalau dia public, langsung aja sebenarnya bisa. Ya, tapi kalau dia private nggak bisa langsung. Ya, jadi kita kesampingkan dulu ya protected-nya. Ini akan dijelaskan di inheritance nantinya. Ini saya kesampingkan dulu. Ya, ini saya kesampingkan dulu. Nah, gini ya. Nah, karena dia sifatnya public, bisa saya isi langsung atributnya dengan memanggil, karena ini udah jadi objeknya ya, mango name. Lalu saya bisa outputkan hasilnya langsung mango name pakai echo. Nah, kalau private nggak bisa. Nah, kalau saya ingin menampilkan weight-nya gimana? Ya, saya bikin kayak tadi ya. Saya bikin method set, lalu saya bikin method get. Nah, gini. Jadi saya misalnya mau mengisi beratnya berapa. Berarti saya bikin function get weight. Misalnya ini set weight ya. Get weight aja lah ya. Maka dia akan mengisinya dengan dollar weight. Dan dia akan mereturnnya dengan dollar weight. Nah, cara ngisinya bukan kayak gini lagi ya. Tapi dengan cara panggil metodenya. Jadi ya, ini saya hapus. Metodenya adalah set. Ini get dua-duanya. Ini set harusnya. Set w
dimana set W itu mengisi W-nya ya dengan $W aja ya. Nah gini. This weight bener ya. This weight diisi dengan $W. Nah gini. Ini berarti set W, dimana beratnya adalah, karena dia anggap string aja lah ya, 20 deh. Nah gini. Kemudian saya tampilin di bawahnya get ya, get W. Nah gini. Ya, Mango 20 ya. BR harusnya ya. Ini setnya saya pindahin ke atas saja ya. Ini pindahin ke atas. Nah ini pakai BR yang tadi aja, copy aja lah. BR. Nah, Mango 20 ya. Jadi kalau tipenya private tidak bisa langsung dipanggil untuk diisi nilainya atau dipanggil untuk ditampilkan nilainya, tapi harus melalui ini dulu. Nah, ini sebenarnya public ya. Kalau ini saya ganti jadi private, ya metodenya nggak bisa dipanggil juga gitu ya. Ya error pasti karena private. Kalau dia private, dia itu hanya bisa diakses di situ saja. Itu artinya private. Gitu ya. Atau dia dipanggil di sini, atau dia dipanggil, nah, misalnya gini, gateway. Ini adalah metode untuk menampilkan gitu ya, menampilkan beratnya misalnya. Ini saya set private, otomatis error kan? Ini, nah, karena dia private, nggak bisa dipanggil metodenya. Tapi metode gateway ini bisa dipanggil di mana? Di function yang lain. Misalnya saya bikin lagi, ini copy aja ya. Nah di sini saya bikin function view ya, view w. Nah function view itu ngapain? Manggil function yang di atas, return get w. Nah misalnya bisa nih. Tapi ini jangan di set public ya, public seperti ini, atau dihapus ya aja kayak gini, itu otomatis publik. Nah jadi nanti yang ketika saya ingin keluarkan beratnya itu sekian, maka ini adalah karena public ya, panggilnya pakai view w. Nah gini ya, sehingga jadilah Mango, nggak bisa dipanggil. Ntar ini error apa ya, lupa. Return gateway. Nah ini apa ya errornya, ini saya lupa. Online 13 return gateway. Atau di ini aja deh, ditampung dulu coba ya. $X diisi dengan get w. Nah returnnya ini adalah $X misalnya. Cobain ya. Masih error ya. Kenapa errornya ya? Harusnya secara logik benar ya, harusnya. Nggak tahu nih errornya apa. Uncatch error call to undefined function gateway in bla 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 stack trace.
htdoc HM1 23 oh dia kayaknya nggak bisa dipanggil langsung ya di view way ini ya. Iya kayaknya nggak bisa dipanggil langsung ya, sehingga dia error di pemanggilan fungsi daripada gateway-nya. Cuman kalau nggak salah secara logik bisa sih, harusnya kayaknya PHP tidak memiliki kemampuan untuk itu ya. Nah, jadi ini saya skip dulu, atau kalau ada teman-teman yang bisa memperbaikinya gitu ya, karena secara logika harusnya bisa ya, mungkin di bahasa pemrograman lain bisa, itu silahkan gitu ya. Kita lanjutin dulu ya agar durasi videonya nggak terlalu lama. Apakah kita masih ada slide? Masih ada gitu ya. Nah, kalau tadi adalah di properties ya, akses modifiernya. Seterusnya ini adalah akses modifiernya di method. Jadi ini sama aja dengan perlakuannya tadi ya, public, protected, sama private. Jadi kalau private itu nggak bisa dipanggil ya. Tadi errornya udah kelihatan ya. Cuman harusnya ya yang private ini bisa dipanggil di method yang ada di sini. Harusnya gitu. Cuman tadi saya lupa errornya kenapa, yang saya salah codingnya, atau memang dari PHP-nya yang tidak bisa memperlakukan method private seperti itu. Harusnya atribut private bisa diperlakukan seperti itu harusnya. Ya. Baik, itu dulu ya sharing kita pada siang hari ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa cobain untuk akses modifier private yang tadi ya. Mungkin saya yang salah. Oke, itu saja ya. Saya pamit. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih udah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.